Indonesia adalah negara dengan beragam unsur suku dan budaya, tak terkecuali dengan kepercayaan dan agamanya. Mulai dari Sabang hingga Merauke, masing-masing daerah memiliki budaya dan kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia ini sendiri, memiliki 6 macam jenis agama. Ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Masing-masing agama pun memiliki konsep bertuhan yang berbeda-beda. Seperti penjelasan teman-teman saya sebagai berikut. Nama saya Teddy Kurniawan, agama saya adalah Islam. Dalam Islam memiliki konsep bertuhan di mana Tuhan adalah Maha Pencipta segala alam dan isinya. Lalu Ia adalah Maha Penguasa di seluruh alam jagat raya ini. Dalam Islam sendiri, Tuhan disebut dengan Allah, di mana seluruh umatnya harus menyembah Dia. Yang terlampir pada surat Al-Taha ayat 14, di mana berbunyi, "Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Dalam Islam, konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan, atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap sesuatu hal yang baik. Eksistensi atau keberadaan Allah disampaikan oleh Rasul melalui wahyu kepada manusia, tetapi yang diperoleh melalui proses pemikiran atau perenungan. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 dijelaskan bahwa dan Al-Masih berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah pasti mengharamkan baginya surga dan tempatnya adalah." Islam, Tuhan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat, yang maha tahu, abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Menurut Al-Quran, terdapat 99 nama Allah atau Asmaul Husna yang artinya nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Allah yang berbeda. Tercantum pada surat Al-Ikhlas pada ayat pertama Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Tujuan utama kehadiran Al-Quran adalah memperkenalkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesankannya serta patuh padanya. Surat ini memperkenalkan Allah dengan memperintahkan Rasulullah SWT untuk menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan dengan baik. Nama saya Rupin Juno, saya beragama Buddha. Di sini saya akan menjelaskan konsep bertuhan menurut agama Buddha. Berdasarkan aliran Theravada, pernyataan dari Sang Buddha yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan konsep ketuhanan dalam agama Buddha terdapat dalam Sutta Pitaka sebagai berikut. Ketahuilah para bhikkhu bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak. Duhai para bhikkhu, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Menurut pendapat saya, konsep ketuhanan menurut agama Buddha ialah mengutamakan tindakan-tindakan cepat dan tepat dan yang lebih diperlukan dalam menyelamatkan hidup seseorang yang tengah gawat dan bukan hanya hal-hal yang lain atau yang kurang praktis. Dalam konsep agama Buddha, ini lebih menekankan sikap dari pragmatis. Nah, sikap itu adalah sikap yang tadi saya jelaskan. Nah, Buddha tidak pernah menghabiskan waktu untuk perkara-perkara spekulatif tentang alam semesta, karena hal-hal ini hanya kecil nilainya bagi pengembangan spiritual dan menuju kebahagiaan yang sejati. Itulah ketuhanan menurut agama Buddha. Dalam agama Kristen, teori bertuhan adalah percaya terhadap Tritunggal atau Trinitas. Dalam kata Latin berarti tiga serangkai, dari kata Trinus rangkap tiga. Nyatakan bahwa Allah adalah tiga pribadi yang sehakikat, Bapa, Putra yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sebagai satu Allah dalam tiga pribadi ilahi, ketiga pribadi ini berbeda tetapi merupakan satu substansi esensi atau kodrat. Dalam konteks ini, kodrat adalah apa dia, sedangkan pribadi adalah siapa dia. Agama Katolik percaya dengan konsep ketuhanan Trinitas atau Tritunggal. Tritunggal sendiri menurut Katekismus Gereja Katolik adalah Allah yang satu. Artinya ketiga pribadi ini tidak membagi-bagikan kealahan seolah masing-masing sepertiga, namun mereka adalah seluruhnya dan sepenuhnya.
Kesatuan Allah dalam 3 pribadi ini juga diungkapkan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 yang berbunyi aku dan Bapa adalah satu, dan juga Yohanes pasal 14 ayat 9 yaitu barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Meskipun kami berbeda-beda, kami tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Karena apapun sukumu, apapun budayamu, apapun jenis warna kulitmu, dan apapun agamamu, kita tetap dalam satu kesatuan. Negara Republik Indonesia. Salam hangat dariku untukmu, Indonesiaku.